Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dispersi kasar yang mencakup suspensi dan emulsi. Nah, ini adalah nama kelompok kami. Pertama, pengertian suspensi. Suspensi adalah suatu dispersi kasar di mana partikel zat padat yang tidak larut terdispersi dalam suatu medium cair. Terdispersi dari dua fase yang tidak saling bercampur, yaitu fase terdispersi atau zat padat dan fase pendispersi pelarut air. Suspensi dibuat karena alasan utama yaitu di mana zat aktif tidak larut dalam pelarutnya, namun diformulasi sedemikian rupa sehingga zat aktif tersebut berada dalam suatu sediaan yang stabil. Kriteria suspensi yang baik. Kriteria suspensi yang baik sebagai berikut. Yang pertama, zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap. Kedua, bila mengendap, maka bila dikocok harus segera terdispersi. Ketiga, mudah dituang dari botol. Yang keempat, mudah mengalir melewati jarum suntik jika tidak boleh terlalu kental. Jadi tidak boleh terlalu kental. Dan yang kelima, dapat tersebar dengan baik di permukaan kulit. Dan yang keenam, tidak boleh sedemikian mudah bergerak sehingga gampang hilang. Dan yang terakhir, dapat kering dengan cepat dan membentuk lapisan pelindung yang elastis. Keuntungan dan kerugian suspensi. Yang pertama, keuntungan suspensi. Sediaan suspensi memberikan beberapa keuntungan berikut. Pertama, suspensi oral merupakan bentuk sediaan yang menguntungkan untuk penggunaan. Dan yang kedua, pada anak-anak atau orang dewasa yang susah minum obat tablet atau kapsul dengan mudah memakai cara suspensi. Terus yang ketiga, rasa yang tidak enak dapat ditutupi dengan penggunaan suspensi dari obat atau derivatif dari obat, sebagai contoh yang terikat klorofenikol palmital. Dan yang keempat, suspensi juga secara kimia lebih stabil dibanding larutan. Dan yang kelima, cairan yang mengandung bahan tidak larut memberikan keuntungan baik untuk tubuh. Dan yang keenam, pemakaian dalam maupun untuk pemakaian luar, untuk aksi perlindungan dan juga aksi perpanjangan, kedua efek ini dengan dicapai secara relatif dari obat yang tidak larut. Kerugian bentuk sediaan suspensi. Sediaan suspensi juga mempunyai kerugian, yaitu diantaranya formulasi dalam pencampuran di mana terdapat pengaruh gaya gravitasi bumi yang menyebabkan terjadinya sedimentasi sehingga terjadinya
ketidakseragaman bobot dan dosis dari obat. Yang kedua, sedimentasi atau endapan yang kompak akan sulit didispersikan kembali ke dalam pelarutnya. Yang ketiga, produk cairan dan secara relatif masanya berat. Dan yang selanjutnya, tipe suspensi. Suspensi berdasarkan partikel. Suspensi dibagi menjadi dua, yaitu suspensi flokulasi. Partikel membentuk agregat bebas, ukurannya besar. Laju pengendapan tinggi karena partikel mengendap sebagai flokulasi. Yang kedua, suspensi deflokulasi. Partikel berada dalam suspensi dalam wujud yang memisah atau ukuran kecil. Laju pengendapan lambat karena partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel minimal. Dan yang selanjutnya itu pengertian dari emulsi. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri atas paling sedikit dua cairan yang tidak bercampur, yang salah satu fase terdispersi atau fase internal terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan kecil pada medium pendispersi, atau fase eksternal yang distabilkan dengan emulgator yang cocok. Nah, yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian sediaan emulsi. Keuntungan dalam bentuk emulsi yaitu 1. Bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. Dan yang kedua, beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obatan tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. Formulasi dapat mengontrol penampilan, viskositas, dan kekasaran dari emulsi kosmetik maupun emulsi dermat. Dan yang kelima, emulsi telah digunakan untuk pemberian makanan berlemak secara intravena akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk emulsi. Dan yang selanjutnya itu kerugian. Bentuk emulsi adalah emulsi kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik pemrosesan dan keahlian khusus. Tipe emulsi dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe yang pertama, MA, suatu emulsi di mana minyak terdispersi sebagai tetesan dalam fase air disebut minyak dalam air. Terus yang kedua, tipe AM. Jika air adalah fase terdispersi dan minyak adalah medium pendispersi, melalui emulsi disebut air dalam minyak. Dan yang ketiga, emulsi ganda. Dalam tipe emulsi ini,
dihadirkan 3 fase yang disebut bentuk emulsi AMA atau MAM atau disebut emulsi dalam emulsi. Dan untuk penentuan tipe emulsi, tipe dari emulsi dapat ditentukan dengan cara berikut. 1. Uji pengenceran. 2. Uji konduktivitas atau uji hantaran listrik. Yang ketiga, uji kelarutan warna. Yang keempat, tes fluoresensi. Yang kelima, uji arah Kreming. Dan yang kelima, yang terakhir, yang keenam, metode Kertasari. Dan dalam teori emulsifikasi menjelaskan bagaimana emulsi dapat dibuat sehingga memperlihatkan suatu tipe emulsi dan kestabilan produk yang baik. Mengingat bahwa emulsi merupakan sediaan yang tidak stabil secara termodinamika, maka untuk mencapai tujuan di atas, suatu emulsi membutuhkan zat pengemulsi atau emulgator. Nah, emulgator ini adalah bahan aktif permukaan yang menurunkan tegangan antar minyak dan air dan mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan mekanisme kerjanya. Emulgator dibagi menjadi tiga lapisan. Yang pertama, lapisan monomolekuler, yaitu emulgator ini mampu menghasilkan emulsi dengan membentuk lapisan tunggal dari molekul atau ion antarmuka air atau minyak yang diabsorpsi. Terus yang kedua, lapisan multimolekuler, yaitu lapisan liofilik yang terhidrasi membentuk lapisan multimolekuler di sekeliling tetesan dari minyak yang terdispersi. Lapisan dan yang ketiga, yang terakhir itu lapisan partikel padat, yaitu partikel padat yang kecil dibasahi baik oleh fase cair dan non-cair yang bereaksi sebagai emulgator. Jika partikel terlalu hidrofilik, partikel tersebut tinggal dalam fase cair. Tetapi jika terlalu hidrofobik, partikel tersebut terdispersi dengan sempurna dalam fase minyak. Sekian pemaparan dari saya mengenai dispersi kasar yang mencakup suspensi, emulsi, dan emulgator. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.